Sering kita lihat kan orang yang kemarin kita sampaikan begajulan ujung sebelum-sebelumnya nggak pernah ibadah, nggak pernah sembahyang, nggak pernah berbuat kebaikan, nggak pernah amal-amal surgawi, tapi begitu meninggal dia husnul khotimah karena sekali pulang umroh atau sekali seminggu itu dia tiba-tiba rajin ke masjid. Kalau nggak salah tahun-tahun kemarin ada kejadian di kita juga beberapa jamaah ya, jarang kelihatan tapi tiba-tiba menjelang hanya itu rajin sekali ke masjid. Jadi yang dilihat juga akhirnya nanti gitu loh. Jadi yang jadi tugas kita sekarang menjaga di mana awalnya ina amalu biniat. Niat kita yang sudah baik ini jaga Bapak Ibu, jaga sampai akhirnya nanti. Jangan sampai kita terseledot. Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir buat kita. Anggap saja mungkin malam ini umur terakhir kita gitu ya. Jadi sayang, apa yang telah kita sampaikan, banyak Ustadz sampaikan, dengan keutamaan Ramadan yang kemarin sudah disampaikan, akan sangat sayang kalau terlewatkan. Datangnya setahun sekali, dan belum tentu saat setahun itu kita bisa berkesempatan bisa hadir. Hari ini mungkin banyak yang tidak bisa hadir, entah dengan kesibukannya, entah dengan godaannya, entah dengan segala acara yang membuat uzur mereka nggak bisa hadir. Jadi alhamdulillah disyukurin hari ini kita masih bisa hadir di sini. Dan ini bukti bahwa kita masih dianggap sebagai manusia yang beriman. Karena ya ayyuhalladzina amanu, dan akhirnya malam ini kita masih bisa beribadah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi kita kalau malam qiyamul lail. Siangnya kita shaum. Mohon izin menyampaikan beberapa materi 15 menit, kalau lebih nanti tolong di stop. Karena mungkin saya agak silau melihat jamnya. Kalau lebih tolong diingatkan. Alarm saya nggak bawa. Ini materi saya dedikasikan insya Allah buat Ketua RT 1 Pak. Hadir nggak beliau? Mudah-mudahan hadir ya. Ada Pak Teddy ya. Karena saya ingat betul, ini dulu materi itu saya ingat tahun 2018 beliau pertama kali nge-share ke grup RT saya itu. Jadi waktu itu saya mulai takjub gitu. Masya Allah, punya RT yang sangat peduli buat warganya. Jadi patut kita syukuri. Buat para RT bisa dicontoh nih Pak. Beliau sangat aware terhadap warganya. Waktu itu beliau besar gini, materi soal ujub. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pun pernah sampaikan. Tapi kita coba ulas lagi karena semalam Pak Tri menyampaikan materi soal hati ya, kebersihan hati. Setelah bebersih masjid kita harus bebersih hati juga gitu. Kenapa pentingnya hati gitu? Coba Bapak Ibu ingat orang-orang tua kita yang dulu-dulu atau siapapun yang di atas kita, siapapun teman itu kalau wanti-wanti kita selalu pakai kata hati-hati ya, hati-hati di jalan, hati-hati ya nak, hati-hati ya A, hati-hati ya teh. Kenapa dia nggak bilang kaki-kaki ya? Gitu. Padahal kan yang dipakai melangkah kakinya gitu, yang mau pakai pergi itu kakinya gitu. Betapa pentingnya hati di sini. Makanya semalam Pak Teh sampaikan gitu. Tapi saya coba sampaikan lagi dengan pendekatan yang sedikit berbeda ya. Kita cari pendekatan yang lain. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang di sini pasti punya niat yang baik. Bahwa hari ini saya doakan semua Bapak Ibu menjadi ahli surga ya. Amin ya robbal alamin. Malam ini kan kita tidak tahu gitu. Siapa tahu juga Lailatul Qadar bisa turun malam ini. Jadi niat baik Bapak Ibu itu harus kita jaga. Karena ada hadis bunyinya kalau nggak salah kan inna amalu biniat, pasti udah hafal semuanya, bahwa sesuatu itu dicatat nanti berdasarkan niat kita, niat awal kita gitu. Artinya niat-niat kita ibadah malam dan ibadah-ibadah yang lain, tadarus dan sebagainya itu saya yakin diniatkan untuk yang baik. Tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu, ada hadis satu lagi. Jadi di awalnya kita diingatkan bahwa inna a'malu biniat, tapi jangan lupa nanti di akhirnya itu, di akhirnya juga ada hadis inna a'malu bi khawatimiha. Jadi bahwa sesuatu itu nanti dilihat pada akhirnya. Sering kita lihat kan orang yang kemarin kita sampaikan begajulan sebelum-sebelumnya nggak pernah ibadah, nggak pernah sembahyang, nggak pernah berbuat kebaikan, nggak pernah amal-amal surgawi, tapi begitu meninggal dia husnul khotimah karena sekali pulang umroh atau sekali seminggu itu dia tiba-tiba rajin ke masjid. Kalau nggak salah tahun-tahun kemarin ada kejadian di kita juga beberapa jamaah ya,
jarang kelihatan, tapi tiba-tiba menjelang hanya itu rajin sekali ke masjid. Jadi yang dilihat juga akhirnya nanti gitu loh. Jadi yang jadi tugas kita sekarang menjaga gimana awalnya ina amalu biniat. Niat kita yang sudah baik ini jaga Bapak Ibu, jaga sampai akhirnya nanti. Jangan sampai kita terseledot. Jangan sampai kita terjebak apa ya bahasa Sundanya. Tergelincir. Sudah capek-capek ngumpulin amal, berbuat kebaikan, semua amal-amal surgawi kita kumpulkan, tiba-tiba akhirnya jreng, kita zonk. Karena berbuat sesuatu yang salah. Hadisnya menyampaikan bahwa kita itu nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan yang kita lalui. Jadi yang paling gampang Bapak Ibu sekarang biasakan saja berbuat baik. Biasakan saja berbuat baik. Apapun itu, mau amalah, mau jualan, mau berdagang, mau bergaul, segalanya itu niatkan yang baik. Rumusnya gimana? Paling dasar itu niatkan saja bahwa apa yang kita lakukan itu niatkan ibadah. Jadi kalau kita ngobrol sama tetangga niatnya ibadah, insya Allah yang keluar baik-baik. Kita bergaul, kita bekerja, kita berdagang, niatkan ibadah. Laku nggak laku ibadah saja. Karena ayatnya wa ma khalaqtul jinna insa liya'budun. Jadi nggak diciptakan selain untuk ibadah. Jadi ilmu dasarnya itu aja dulu. Apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa itu diniatkan untuk ibadah. Insya Allah itu tahap pertama aman. Nah setelah niat saja nggak cukup, bagaimana kita menjaga niatnya tadi supaya sampai nanti akhirnya kita selamat. Tadi balik ke hati. Ternyata semua amal ini itu selalu didasarkan pada hati. Jadi kenapa orang tua selalu bilang hati-hati ya, hati-hati itu maknanya dalam Bapak Ibu, dalam sekali. Ya. Jadi kalau kita gali lebih dalam, ada sebuah hadis, yang hadis ini sangat berat, bahkan sekelas sahabat Nabi Abu Hurairah itu Bapak Ibu. Kalau mau menyampaikan hadis ini, beliau nangis hampir sampai mau pingsan. Saking beratnya ini hadis. Dan ini kadang apa ya, di kita dianggap lalu karena kebiasaan kita untuk mendalami sesuatu yang kurang intens. Bahwa dia sampaikan nanti di yaumul hisab itu ada 3 golongan. Jadi Bapak Ibu udah paham pasti, nanti siapa yang pertama kali masuk neraka itu? Siapa Bapak? Ibu-ibu ada yang paham? Pasti udah paham di situ banyak ini. Yang pertama kali masuk neraka nanti siapa? Ahli Quranmu. Ahli Quran yang masuk neraka pertama. Sementara kita tiap malam ini tadarus. Kita menghabiskan berayat-ayat. Kita ngejar fadilahnya. Kan katanya suruh baca Quran biar dapat syafaat di hari yaumil nanti. Biar dapat teman menerangi kubur kita gitu. Betul. Tapi Tuhan punya alasan. Kenapa ahli Quran masuk neraka? Bahwa yang ini yang membuat Abu Hurairah mau pingsan, seorang ahli neraka, ahli Quran pun ternyata yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Di dalam hatinya tidak bersih. Bahwa dia belajar Quran, dia belajar tartil, dia belajar qiraah hanya sekedar pengen orang lihat, orang tahu bahwa bacaannya bagus. Termasuk imam nih, saya warning dari sekarang karena temen, jangan karena suara bagus nanti pengen orang lihat bagus, harus diuruskan niatnya. Kita harus saling mengingatkan Bapak Ibu di malam-malam seperti ini, karena ini adalah sesama Muslim kan saudara ya. Jadi tengok kanan kiri kita. Kalau belum kenalan Bapak. Kita ini saudara, saling menguatkan kita. Softnya sudah makin maju. Godaan tantangan, rintangan itu berat. Di Quran disebutkan setan 88 kali, begitupun malaikat 88 kali. Artinya sama kuat. Kita selama ini lengah karena berharap mulus-mulus saja. Setan itu menggodanya tiap menit, tiap detik. Tapi kita aware-nya kurang. Dan ini kelemahan kaum muslimin adalah harus saling menguatkan, saling mengingatkan. Ayo kita sama-sama lalui Ramadan ini, kita selesaikan Ramadan ini, semoga-moga kita benar-benar jadi insan yang lulus.
lulus di bulan Ramadan ini dengan semua predikat. Kalau kuliah kumlot lah misalnya gitu. Apa yang sudah dijanjikan Allah dengan segala pahala yang berlipat, yang tak terbatas dengan pahala puasanya itu bisa kita dapat. Yang kedua adalah dalam hadis tadi, seorang pedagang atau pengusaha yang sangat dermawan. Orang udah dermawan ternyata diancam neraka. Begitupun sama, yang ketiga adalah seorang mujahid. Karena kita paham kalau seorang yang syahid pasti masuk surga tanpa hisab. Ternyata kalau hatinya bersih, kalau tidak ada niat yang lain. Ini yang kita mau ambil poinnya. Apa yang menjadi penyakit dalam hati itu? Yang kita kenal selama ini apa Bapak? Riya, sum'ah. Kalau riya orang gampang karena riya itu pengen orang lihat. Sum'ah karena pengen orang dengar. Tapi yang namanya ujub, ini sifatnya sangat lembut. Ada dalam hati kita. Bisa muncul kapan saja, kepada siapa saja, di mana saja. Ujub itu ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Atau kita menganggap orang lain tidak lebih baik dari kita. Itu bahaya. Warning dari sekarang. Hati-hati. Karena kita saudara, mari kita saling mengingatkan. Jangan pernah menganggap orang lain remeh hanya karena statusnya, hanya karena hartanya, hanya karena pekerjaannya, dan sebagainya. Tuhan tidak melihat itu. Saya ulangi, Tuhan tidak melihat itu. Jadi sungguh nggak penting sombong di sini. Jadi ujub itu sifatnya halus, bahkan kadang nempel dalam keikhlasan. Ketika Anda ikhlas beramal, berbuat, ternyata ada nempel ujub di sana. Hati-hati. Yang punya hafalan banyak, yang berderma, yang punya kekuatan, yang punya keberanian, jangan sampai mau berjihad membela agama Allah hanya karena orang pengen dilihat orang bahwa saya ini berani, bahwa saya ini bukan pengecut. Tapi balikan ke niat awal bahwa apa yang kita lakukan semua lillahi ta'ala. Niatkan untuk ibadah, artinya lillahi ta'ala, udah nggak ada yang niat lain. Kenapa? Masih cukup waktunya. Di hukumnya ada. Kita sampaikan di Al-Kahfi 103. Qul hal nunabi'ukum, katakan ya Muhammad, maukah aku beritahu ya Muhammad, siapa orang yang paling rugi? Kalau bacaan saya jelek, saya minta tolong Mas Sidik boleh? Bacakan ayat 104 sampai 105. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa'abidat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kalau suara Sidik bagus Pak, karena suara jelek sama Anda. Tapi artinya kurang lebih bahwa tadi Nabi sudah diancam. Maukah aku beritahu siapa orang yang paling rugi Muhammad? Bahwa qul hal nabi hukum bil ahsaniyah amala. Dilanjutkan ayat berikutnya. Mereka itu yang sudah merasa berbuat sebaik-baiknya dunia. Dia pikir ibadahnya udah bagus, sholatnya udah bagus, puasanya udah bagus, amalnya sudah bagus, sedekahnya udah luar biasa, keberaniannya membela agama sudah luar biasa. Tapi ketika ada dalam hatinya mengingkari ayat-ayat Allah, ayat Allah itu kan banyak Pak. Salah satunya apa tadi? Ini loh, kamu tak ciptakan kecuali tidak untuk apa Pak, kecuali untuk ibadah. Niatkan lagi untuk ibadah tadi. Kalau niatnya selain dari itu, berarti udah mengingkari ayat. Kalau tidak lillahi ta'ala apa yang kita lakukan, itu sudah sama dengan mengingkari ayat Allah. Diancamnya apa di situ? Tidak dihiraukan sama Allah. Tidak dilihat. Dan dia akan dicuekin, artinya amalnya tidak ditimbang. Dengan kata lain apa kalau tidak ditimbang? Tidak dihisab.
Kalau orang meninggal masuk surga tanpa hisab, enak. Ini masuk neraka tak hisab. Dilihat aja enggak, misalnya. Mengerikan. Nah, ini warning buat saya pribadi. Ini hanya majelis sharing ya, bukan majelis tausiah. Ini metode saya aja untuk mengingatkan diri saya. Semoga bermanfaat juga buat Bapak Ibu yang hadir malam ini. Semoga menjadi amal kebaikan, dan insya Allah Bapak Ibu, di setiap majelis ini kan pasti dicatat. Minimal ada 30 malaikat yang menyaksikan kita. Jadi niat baik kita insya Allah malam ini dicatat. Tolong jaga keteguhan hati, keimanan kita di tengah godaan yang luar biasa. Ini masa-masa rawan di bulan Ramadan. Mari terus kita gas. Yang satu mengingatkan yang lain. Kalau mau mulai kendor, ilat aja teman-teman yang sedang tadarus rajin, ikutin. Yang sedang suruh rajin, ikutin. Insya Allah nanti auranya ikut. Girohnya menular. Tapi kalau Bapak Ibu ikut yang kendor, itu otomatis akan kendor. Strateginya itu aja dulu. Karena kodratnya kan kita fa'alahum fujuraha wa taqwaha. Kita ini dikasih dua hati yang sifatnya memang fujur dan takwa. Kita harus sadar itu. Kita harus perkuat takwanya. Kita tipis fujurnya ini, kita kikis terus sifat fujurnya ini. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.